Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video ini merupakan video tugas pembelajaran agenda pertama hari kedua, yaitu tentang analisis isu global. Sebelum lebih jauh, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Zamzam sebagai ketua kelompok. Kemudian ada saudari Yuli Andari, kemudian ada Maulana Nurizki, dan Yuri Ardiansah Pamungkas. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang analisis isu global, spesifik pada isu korupsi. Berikut merupakan alur pembahasan yang akan disampaikan. 1. Pra-analisis, yaitu identifikasi isu-isu korupsi dengan metode pentahelix. 2. Menepis isu, yaitu pemecahan isu korupsi dengan metode APKL atau USG. 3. Analisis isu, analisis akar masalah dengan metode Fishbone. Dan yang keempat adalah rekomendasi penyelesaian isu, tabel penyelesaian isu dengan analisis SWOT. Apa itu korupsi? Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berikut adalah 4 teori penyebab korupsi. Teori pertama adalah teori CDMA dari Robert Klitgard. Korupsi bisa terjadi karena adanya kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas atau accountability. Yang kedua, teori willingness dan opportunity. Korupsi dapat terjadi karena adanya kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan, juga keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan. Yang ketiga adalah teori Ghosn yang dikemukakan oleh Jack Boulogne. Korupsi terjadi karena keserakahan atau greed, kesempatan atau opportunity, kebutuhan atau needs, dan pengungkapan atau expose. Lalu teori berikutnya adalah teori triangle fraud, dikemukakan oleh Donald R. Creasy. Korupsi bisa terjadi karena tekanan atau pressure, kesempatan atau opportunity, dan rasionalisasi atau rationalization. Tren kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2020 semester 1. Data ini diambil dari Indonesian Corruption Watch atau disingkat ICW. Mereka mencatat ada sekitar 169 kasus korupsi selama semester 1 tahun 2020. Dari sejumlah kasus tersebut, modus korupsi yang paling banyak digunakan adalah penggelapan dana. Dari sejumlah kasus tersebut, modus korupsi yang paling banyak digunakan adalah penggelapan dana. Dari sejumlah kasus tersebut, modus korupsi yang paling banyak digunakan adalah penggelapan dana, yakni 47 kasus. Kemudian penaikan atau markup anggaran jadi modus terbanyak kedua, yakni sebanyak 33 kasus. Kemudian disusul oleh 26 kasus korupsi dengan modus proyek fiktif tercatat selama semester 1 tahun 2020. Kemudian ada 14 kasus korupsi dilakukan dengan modus laporan fiktif, sedangkan 12 kasus korupsi lainnya dilakukan dalam bentuk pungutan liar. Berikut adalah grafiknya. Selanjutnya kita akan membahas isu global ini ke dalam beberapa metode. Pertama, metode pentahelix akan dipaparkan oleh saudari Yuli Andari. Proses analisis isu digunakan untuk memahami isu-isu terkini dengan memetakan dan menganalisis semua pihak yang terlibat secara komprehensif. Salah satu pendekatan komprehensif yang bisa digunakan untuk menganalisis isu adalah dengan menggunakan model pentahelix. Manfaat dari model pentahelix adalah terbangunnya sinergi antara berbagai pihak secara kolaboratif untuk menyelesaikan masalah. Model ini mengelompokkan berbagai kelompok dalam beberapa elemen, yaitu elemen pemerintah, elemen akademisi, elemen pengusaha, elemen masyarakat, dan elemen media.
Elemen pemerintah terdiri dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Elemen akademisi berasal dari kalangan pendidikan, seperti sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian. Elemen usaha terdiri dari berbagai bentuk badan usaha. Elemen masyarakat terdiri dari organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau masyarakat secara perorangan. Elemen media diwakili oleh media elektronik, media cetak, dan media online seperti YouTube, Instagram, Twitter, blog, dan berita online. Adapun hasil analisis isu menggunakan metode pentahelix adalah sebagai berikut. Dalam elemen pemerintah adalah rendahnya pengawasan barang dan jasa di sektor publik, minimnya keterbukaan kontrak dalam regulasi Komisi Informasi Pusat. Dalam elemen akademisi, yaitu kurangnya pendidikan secara teori dan praktek tentang moral atau soft skill meliputi karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara agar terhindar dari perilaku korupsi. Dari elemen pengusaha adalah komitmen para pengusaha yang rendah dalam hal menciptakan dan membangun bisnis yang bersih, bertanggung jawab, jujur, dan berintegritas. Dalam elemen masyarakat, yaitu kepedulian masyarakat yang rendah dan kurang berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi, serta kurangnya pendidikan dan pemahaman masyarakat terkait tindakan korupsi. Dalam elemen media, ditemukan masih adanya kontrol yang kuat kaum elit terhadap media dari pemegang kekuasaan, sehingga penyampaian berita yang faktual tidak terekspos ke media, sehingga berita tentang korupsi bisa diredam. Materi berikutnya mengenai metode USG akan dibawakan oleh saya. USG merupakan singkatan dari urgency, seriousness, dan growth. Metode ini merupakan kelanjutan dari metode pertama, yaitu pentahelix. Pada metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa mendesaknya suatu isu, seberapa seriusnya suatu isu, dan seberapa berkembangnya pesat suatu isu tersebut. Di metode ini, kita menentukan poin per isu dari skala 1-5 atau 1-10. Hasil nilai yang paling tertinggi akan menjadi isu prioritas. Setelah kami menganalisis menggunakan metode USG, kami mendapatkan isu prioritas, yaitu kurangnya pendidikan secara teori dan praktek tentang moral atau soft skill meliputi karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara, agar terhindar dari perilaku korupsi. Dengan nilai urgensi 5, seriousness 4, dan growth 4. Jadi totalnya memiliki poin 14. Kurangnya pendidikan secara teori dan praktek sangat terasa saat ini. Secara tersirat, pendidikan kita sebetulnya telah mengajarkan tentang teori-teori anti korupsi atau sikap-sikap baik lainnya. Namun kami berpendapat perlu dorongan dan keseriusan lagi dalam menanamkan nilai-nilai tersebut, terutama di keluarga masing-masing. Karena pada dasarnya, keluarga memiliki juga tanggung jawab yang besar dalam pengajaran nilai-nilai anti korupsi. Setelah dianalisis dengan metode USG, selanjutnya akan dibahas mengenai analisis akar masalah dengan metode Fishbone yang akan dipresentasikan oleh saudara Maulana Nurizki. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisa isu korupsi dengan menggunakan metode Fishbone diagram. Fishbone diagram sendiri merupakan analisa yang menekankan kepada hubungan sebab akibat. Penyebab korupsi kita bagi kepada poin-poin yang lebih kecil, dimulai dari individu, kultur, organisasi, lalu regulasi. Penyebab individu melakukan korupsi diantaranya individu tersebut memegang jabatan publik yang strategis, memiliki gaya hidup yang konsumtif, dan juga memiliki sifat yang serakah. Di dalam kultur, korupsi seolah-olah sudah menjadi hegemoni budaya. Selain itu, minimnya para pelayan publik memiliki mindset sebagai pelayan publik. Di dalam organisasi yang dapat mendorong terjadinya korupsi, yaitu
pemimpin yang korup, dan minimnya akuntabilitas. Dari segi regulasi dapat terjadi korupsi karena sistem yang sudah usang, minimnya pengawasan, dan juga transparansi. Selanjutnya, pembahasan mengenai rekomendasi penyelesaian isu dengan tabel penyelesaian isu analisis SWOT akan dibawakan oleh Yuri Ardiansyah Pamungkas. Baik, selanjutnya kita akan bahas analisis secara dengan metode SWOT. Apa itu metode SWOT atau analisis SWOT ini? Jadi kepanjangan SWOT adalah Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi suatu isu dan mengembangkan perencanaan strategis. Dalam hal ini, analisis SWOT juga menilai faktor internal dan eksternal, serta potensi yang dimiliki saat ini maupun di masa depan. Jadi pendekatan analisis SWOT berupaya untuk merumuskan strategis yang sesuai atau best solution untuk diterapkan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan. Lalu selanjutnya kita akan bedah isu korupsi melalui analisis SWOT atau metode SWOT ini. Pertama kita akan masuk ke strengths atau kekuatan, di mana yang poin pertama adanya peraturan perundangan. Maksudnya banyaknya instrumen, instansi, atau peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan korupsi. Lalu yang poin kedua ada kewenangan dalam penggunaan dana. Adanya lembaga atau instansi yang berwenang dalam penggunaan dana. Lalu weakness atau kelemahan. Di mana weakness atau kelemahan ini yang pertama adanya banyaknya intervensi yang akan dialami oleh si penyidik atau pihak yang berwenang oleh si stakeholder yang ada di sekitar terpidana kasus korupsi. Lalu yang kedua ada ketidakkonsistenan peraturan. Jadi masih seringnya ketidakkonsistenan pihak berwenang terhadap penerapan peraturan pada terpidana kasus korupsi, sehingga hal tersebut tidak membuat takut kasus-kasus atau orang-orang yang akan melakukan korupsi, sehingga korupsi ini masih dipandang sebelah mata. Lalu adanya kepedulian masyarakat yang masih rendah, di mana kepedulian masyarakat yang rendah dan juga ada kurangnya berperan aktif terhadap upaya pemberantasan korupsi serta kurangnya pendidikan dan pemahaman masyarakat terkait tindakan korupsi. Juga poin selanjutnya ada pengawasan yang rendah, di mana pengawasan yang kurang dari lembaga atau instansi yang telah disebutkan sebelumnya yang berwenang dalam penggunaan dana. Lalu yang ketiga ada opportunities atau peluang, di mana yang poin pertama adanya media. Pastinya media berperan penting dalam hal ini, yaitu dapat berperan sebagai pengawasan dalam kasus tindakan korupsi dan dapat memberikan berita yang faktual. Lalu yang kedua ada teknologi dan SDM, di mana kemajuan teknologi dan berlimpahnya akademisi serta tokoh publik yang akuntabel peduli terhadap isu korupsi. Lalu peraturan perundangan lagi. Dalam bagian opportunities ini, pastinya peraturan perundangan tidak dapat dipisahkan, di mana banyaknya peraturan perundangan yang masih belum dimaksimalkan. Lalu adanya anggaran. Dalam segi anggaran ini, pemerintah dengan anggarannya sebenarnya dapat meningkatkan kesejahteraan yang merata terhadap semua pegawai atau semua pegawai yang terlibat atau yang memiliki kesempatan dalam melakukan tindakan korupsi, sehingga dapat meminimalisir tindakan korupsi di sekitarnya. Lalu yang terakhir ada threats atau ancaman, di mana threats atau ancaman ini yang poin pertama adanya kesadaran masyarakat. Jadi masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap isu korupsi dan dampak yang akan ditimbulkan oleh tindakan korupsi tersebut. Lalu
Kedua, ada konflik kepentingan. Masih adanya juga konflik kepentingan pihak berwenang dengan terpidana kasus korupsi atau banyaknya jaringan yang melibatkan orang dalam dengan si terpidana kasus korupsi. Lalu ada peraturan perundangan juga, di mana peraturan perundangan-undangan ini yang tidak bisa dimaksimalkan karena adanya konflik kepentingan, sehingga tidak akan maksimal dalam penerapannya. Lalu ada tekanan dan intervensi, di mana adanya tekanan intervensi ini terhadap tokoh yang menyuarakan anti korupsi, sehingga banyak yang antipati terhadap isu korupsi. Lalu media, masih adanya kontrol yang kuat terhadap media oleh pemegang kekuasaan atau kaum elit, sehingga penyampaian berita yang faktual tidak terekspos ke masyarakat, dan berita tentang korupsi pun bisa diredam. Lalu ada kebutuhan dan penghasilan, di mana besarnya kebutuhan tidak diimbangi dengan penghasilan yang didapat oleh seorang pegawai juga berpotensi mengancam terkait isu korupsi ini. Lalu kita masuk penyebab korupsi yang telah dianalisis oleh rekan saya sebelumnya menggunakan metode USG, yaitu kurangnya pendidikan secara teori dan praktek tentang moral dan soft skill, meliputi karakter jujur, integritas, tanggung jawab, dan etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara agar terhindar dari perilaku korupsi. Lalu kita akan membahas rekomendasi penyelesaian menurut metode SWOT yang telah kita bedah sebelumnya. Di mana di sini ada terdapat tabel alternatif penyelesaian, tahapan setiap alternatif, dan hasil yang diharapkan. Lalu pihak apa saja sih yang akan terlibat di dalamnya? Di sini kita rekomendasikan atau kita sebutkan alternatif penyelesaiannya adalah menambah porsi pendidikan karakter, baik formal maupun non-formal, terutama di lingkungan keluarga. Juga tempat belajar, baik secara teori maupun praktek, tentang moral dan atau soft skill agar terhindar dari perilaku koruptif. Tahapan yang bisa kita lakukan adalah sebagai berikut. Pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan, harus membuat inovasi terutama kurikulum yang tidak monoton, sehingga potensi setiap anak tercapai, terutama moral dan atau soft skill-nya. Kemudian melakukan perhatian terhadap anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan secara formal maupun non-formal. Lalu berikutnya, masyarakat pun harus memberikan atensi atau saran yang lebih kepada isu ini, mengeluarkan pendapatnya, dan mengawal program dari pemerintah yang telah disepakati bersama. Berikutnya, akademisi harus melakukan atau melaksanakan kurikulum yang telah disepakati dan menerapkannya serta membuat inovasi tersendiri sehingga tidak membuat monoton terhadap pembelajaran yang ada. Lalu pengusaha membantu program pemerintah dengan melibatkan perusahaannya sendiri, diantaranya yang bisa kita lakukan atau perusahaan lakukan, mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan soft skills maupun hard skill, baik itu untuk akademisi maupun stakeholder pendidikan yang lainnya. Lalu di sini juga ada peran media yang tidak bisa luput dari perhatian. Media juga dapat membantu mengawal dan mempublikasikan semua program yang telah dicanangkan oleh semua pihak sehingga informasi yang ada dapat tersampaikan dengan merata. Lalu apa sih yang bisa kita hasilkan dengan metode-metode dan alternatif tersebut? Tentunya kita mengharapkan adanya calon pemimpin putra-putri bangsa Indonesia yang akan menjadi penerus pergerakan negara Indonesia yang jujur, berintegritas, beretika, dan bertanggung jawab. Semua hal tersebut bisa dilakukan atau dilaksanakan baik dengan kerjasama berbagai pihak, diantaranya ada pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai isu global korupsi di Indonesia.
Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Bila berkenan, klik tombol like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.